지형 징후를 알아볼 수 없을 정도로 깊숙이 잠겨든 침수 지역을 돌아보시면서 Apa ya rasanya berada satu perahu dan terombang-ambing di tengah banjir besar bersama pemimpin Korea Utara Kim Jong-un? Salah sedikit bisa fatal akibatnya. Nah, Kim Jong-un dikabarkan memerintahkan eksekusi mati sejumlah pejabat pemerintah Korea Utara usai bencana banjir besar menewaskan ribuan orang pada Juli lalu. Stasiun televisi Korut, TV Chosun melaporkan 20 hingga 30 pejabat pemerintah di daerah yang dilanda banjir telah dieksekusi mati pada akhir Agustus 2024. Bulan Juli lalu, hujan deras yang mengguyur Korea Utara merusak lebih dari 4.000 rumah warga, menggenangi jalan raya hingga rel kereta api, serta merendam lebih dari 3.000 hektar lahan pertanian di kota Sinuiju. Media setempat melaporkan kerugian akibat banjir lebih luas terjadi di wilayah utara Provinsi Jagang yang berbatasan dengan Cina. Banjir besar itu diduga menewaskan hingga lebih dari 1.000 orang di daerah yang paling parah dilanda, yakni Provinsi Jagang. Kim Jong-un sendiri dilaporkan terlibat dalam upaya penanggulangan banjir di Sinuiju dan Kabupaten Uiju, Pyongan Utara. Media pemerintah menyebutkan Kim memimpin operasi penyelamatan sekitar 5.000 orang yang terjebak dengan menggunakan helikopter militer. Nah, hidup sebagai warga Korea Utara sepertinya tak pernah lepas dari bayang-bayang hukuman, bahkan sampai eksekusi mati. Warga yang kerap melakukan pelanggaran berat bisa dipastikan tak selamat. Hak warga negara Korut untuk hidup tampaknya sangat terancam. Eksekusi mati dilakukan secara luas untuk tindakan seperti kejahatan narkoba, penyebaran video terkait korsel, aktivitas keagamaan, bahkan pembelotan. Nggak heran, isu pelanggaran hak asasi manusia di Korut ini sudah lama menjadi kekhawatiran dunia. Sedikitnya ada beberapa dosa besar yang membuat warga Korut dieksekusi mati oleh pemerintah Kim Jong-un. Misalnya, remaja yang dieksekusi karena menyebar film Korea Selatan pada Oktober 2022. Mereka ditembak di lapangan terbang kota Hyesan, wilayah utara Korut. Kemudian kasus narkoba. Penggunaan obat-obatan terlarang memang cukup tinggi di Korut. New York Times bahkan pernah melaporkan banyak warga Korut yang kecanduan sabu-sabu. Berikutnya, ada yang dieksekusi karena ketahuan melakukan kegiatan keagamaan. Diketahui Korut telah mendeklarasikan diri sebagai negara ateis. Namun lewat konstitusi negaranya, Korut menjamin kebebasan beragama bagi warganya, asalkan praktik keagamaan itu tak membawa pengaruh asing, merugikan negara atau merusak tatanan sosial. Ada yang lebih sadis, pemerintah Kim Jong-un bahkan pernah mengeksekusi mati perempuan hamil hanya gara-gara memperlihatkan foto mendiang Kim Il-sung yang merupakan pendiri Korut sekaligus kakek Kim Jong-un. Nah, Kim Jong-un bahkan pernah menunjukkan kekejamannya dengan menghukum mati seorang menteri pendidikan di negaranya. Menteri yang tak disebut namanya itu dieksekusi setelah dianggap gagal menerapkan pendidikan jarak jauh dan mengeluh kelelahan. Hukuman itu diberikan Kim setelah menyelidiki alasan departemen sang pejabat gagal membuat kemajuan yang memuaskan terkait program pendidikan jarak jauh. Tak hanya menteri pendidikan, pejabat lain bahkan tak selamat dari hukuman mati Kim. Menteri Pertahanan Korea Utara Ri Yong-gol juga dikabarkan dihukum mati lantaran kedapatan tidak bertepuk tangan bagi Kim Jong-un saat menghadiri lokakarya untuk Komandan Militer Korut Juni 2021 lalu. Pada 2017 ada 5 pejabat Korut yang dieksekusi mati lantaran memberi informasi palsu kepada Kim Jong-un. Kabar 5 pejabat dieksekusi mati ini diungkapkan oleh anggota Parlemen Korea Selatan yang mendapat info dari Badan Intelijen Korsel. Jauh sebelumnya pada 2013, Kim Jong-un pernah memerintahkan eksekusi mati pamannya sendiri, Jang Song-taek. Sedangkan pada 2015, Kim Jong-un mengeksekusi Menteri Pertahanannya, Hyun Yong-chol. Pada 2020, Kim Jong-un dikabarkan telah mengeksekusi 5 pejabat di Kementerian Ekonomi setelah mengkritik kebijakannya. Nampaknya bukan hal yang berat bagi Kim untuk menjatuhi hukuman mati bagi siapapun yang tidak sesuai dengan titah kepemimpinannya. Mulai dari pejabat, orang terdekat, bahkan keluarganya sendiri tak luput dari eksekusi. Kondisi ini makin menegaskan bahwa Kim Jong-un tak ingin dianggap sepele, apalagi banyak pejabat yang sebelumnya meragukan kemampuan cucu pendiri Korut itu dalam memerintah. Dengan kata lain, demi menancapkan pengaruh di pemerintah, segala cara bisa dilakukannya, termasuk menghilangkan nyawa. Begini kiranya contoh pemerintahan diktator di masa modern. Sampai jumpa di Bahas Peristiwa berikutnya.